Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKI Budi Utomo Malang. Di sini saya akan membawakan materi dengan isi sebagai berikut ini. Langsung saja. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu. Tujuan dari pembuatan karangan ilmiah antara lain: A. Memberi penjelasan. B. Memberi komentar atau penilaian. C. Memberi saran. D. Menyampaikan sanggahan. E. Membuktikan hipotensa. Bentuk-bentuk karya ilmiah. 1. Karya ilmiah berbentuk makalah. 2. Karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan. 3. Buku ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Struktur sajian. 2. Komponen dan substansi. 3. Sikap penulis. 4. Penggunaan bahasa. Macam-macam karya ilmiah. A. Artikel, makalah, skripsi, PKM. Artikel adalah karya tulisan yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku-buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Ciri-ciri artikel. 1. Hanya berisi hal yang penting saja, mencakup temuan penelitian, pembahasan hasil atau temuan penelitian dan kesimpulan. 2. Sistematika penulisan terdiri dari atas bagian dan subbagian. Misalnya, kajian pustaka merupakan kajian awal dari artikel atau tanpa judul subbab pustaka. Karakteristik artikel. Artikel penelitian adalah karya tulis ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel, yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel non-penelitian adalah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup permasalahan. Ciri-ciri makalah. A. Makalah merupakan hasil kajian literatur atau hasil laporan pelaksanaan kegiatan lapangan mengenai suatu prinsip permasalahan. B. Mendemonstrasikan pemahaman teoristik dan kemampuan menerapkan prosedur, prinsip, dan teori yang berhubungan dengan permasalahan. C. Menunjukkan kemampuan pemahaman isi dan berbagai sumber yang digunakan. D. Mendemonstrasikan kemampuan menyusun berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintaksis yang utuh. Sistematika penulisan makalah, yaitu berisi garis besar apa yang ditulis mulai pendahuluan, isi, sampai penutup.
Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang yang berisi alasan mendasar pemilihan topik. Dapat berupa paparan teoritis maupun paparan praktis, tetapi jangan libatkan alasan yang bersifat pribadi atau alasan subjektif. B. Masalah atau topik bahasan, yaitu berisi interaksi topik yang ingin dibahas menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. C. Tujuan penulisan, berisi maksud tulisan, apa yang dicapai, dan deskripsi sasaran penulisan. Bab 2. Pembahasan. Bab ini berisi penjelasan tentang topik dan subbagian dari topik dengan menyertakan data-data pendukung atau referensi. Bab 3. Penutup. Bab ini terdiri atas A. Kesimpulan yang berisi intisari dari pembahasan dalam kalimat yang jelas. Anda juga dapat menuliskannya dalam bentuk poin-poin. B. Kritik dan saran, berisi tentang rekomendasi atau tindak lanjut kepada pihak-pihak. C. Daftar pustaka, berisi catatan semua sumber yang digunakan dalam penulisan makalah. Pengertian skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program sarjana atau S1. Skripsi merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Karakteristik skripsi. 1. Untuk bidang pendidikan, skripsi terarah pada eksplorasi atau pemecahan masalah pendidikan. 2. Untuk bidang non-pendidikan, skripsi terarah pada permasalahan bidang keilmuan yang sesuai dengan program studi mahasiswa. 3. Ditulis atas dasar hasil pengamatan dan observasi lapangan atau penelaahan pustaka. 4. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sistematika penulisan skripsi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah, berupa pengantar mengenai arti penting topik tersebut untuk diteliti, alur berpikir hingga muncul permasalahan yang diakhiri oleh perumusan masalah yang berbentuk kalimat tanya. B. Tujuan penelitian, berisi tujuan diadakannya penelitian tersebut. C. Manfaat penelitian, berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Variabel terikat atau kriterium. B. Variabel bebas atau prediktor. C. Subjek penelitian. D. Hubungan antara variabel A dengan B atau perbedaan pada variabel A berdasarkan variabel B. E. Hipotesis. Bab 3. Metode penelitian. A. Identifikasi variabel-variabel penelitian. B. Definisi operasional variabel-variabel penelitian. C. Subjek penelitian. D. Teknik pengumpulan data. E. Validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data. F. Teknik analisis data. Bab 4. Penutup. A. Simpulan berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya. B. Saran,
Saran untuk subjek atau pilihan yang berkaitan dengan hasil penelitian juga untuk penelitian selanjutnya. PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. PKM merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DP2M Ditjen Dikti dalam peningkatan kualitas peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau profesional yang dapat menerapkan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Sejarah PKM. PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan Ditjen Dikti Masyarakat, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini syarat dengan partisipasi aktif mahasiswa diintegrasikan ke dalam satu wahana yang dinamakan Program Kreativitas Mahasiswa. Tujuan dan macam-macam PKM. PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandasan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. PKM penelitian atau PKMPC, PKM kewirausahaan atau PKMK, D. PKM pengabdian masyarakat atau PKMM, E. PKM penerapan teknologi atau PKMT, F. PKM gagasan tertulis PKM GT, G. PKM artikel ilmiah atau PKM AI, H. PKM karya cipta atau PKM KC. Sekian pemaparan dari isi PPT yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.